Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du, ketemu kembali di Nahwuna Channel. Pada video sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan tentang bab i'rab dan bina ya, tentang bab i'rab dan bina. Namun sebelum kita lanjut ke video bab berikutnya, yang ini mengenai tanda i'rab, alangkah lebih baiknya kami akan menyinggung sedikit tentang amil ya, karena akan sangat menentukan pemahaman kita nanti di bab berikutnya. Jadi kita akan coba bahas sekarang ini tentang amil, bagaimana kerja amil. Baik, jadi amil itu adalah sesuatu yang menentukan i'rab dan posisi kalimat setelahnya. Tuntutan pekerjaan amil itu sendiri. Nah, kalimat yang menjadi sasaran amilnya itu disebut dengan ma'mul ya. Ma'mul itu adalah kalimat yang dikerjai ya, kalimat yang dimasuki amil itu. Nantinya mencakup mu'rab, kalimat itu berupa mu'rab atau dia mahallu mu'rab ya, artinya menduduki kedudukan kalimat mu'rab ya. Nanti akan kita jelaskan, kita akan kenalkan apa itu mu'rab setelah ini ya. Kemudian ada amalan daripada amil itu sendiri ya, yang nantinya yang kita kenal dengan i'rabnya ya, i'rab itu amalan. Jadi ada amil, ada ma'mul, ada amal. Amil itu adalah petugas yang menentukan posisi kalimat setelahnya, yang menentukan i'rab kalimat setelahnya. Kemudian kalimat setelahnya itu nanti disebut dengan ma'mul. Nah, jadi ma'mul itu mencakup kalimat yang mu'rab atau kalimat yang mabni. Kalimat yang mabni ini nanti dia mahallu mu'rab ya, menduduki kedudukan mu'rab. Itu kalimat yang menjadi sasaran amil sebelumnya ya. Itu mu'rab, ma'mul ya, kalimat yang menjadi sasaran amil sebelumnya ya. Oke ya. Kemudian ada amalan. Amalan itu artinya i'rabnya, yaitu perubahan keadaan akhir kalimat sesuai dengan tuntutan amil tersebut ya. Itu i'rab, perubahan keadaan akhir kalimat sesuai dengan tuntutan amil tersebut, artinya sesuai dengan tugas amil dari yang masuk itu. Nah, itulah i'rab ya. Jadi ada amil, ada ma'mul, ada amal. Ma'mul itu mencakup kalimat mu'rab atau kalimat mabni yang nanti dia disebut dengan fi mahalli mu'rab ya. Kemudian ada amalnya. Amal itu i'rabnya, hasil daripada pekerjaan amil itu sendiri ya. Secara khusus amil itu dibagi dua, al-amilu qismani ya. Ada amil lafzi dan ada amil ma'nawi ya, lafziyun wa ma'nawiyun. Lafziyun itu artinya kalimat amil itu bisa dilafazkan, bisa diperdengarkan, bisa diucapkan, bisa ditulis, itulah lafzi ya. Jadi, kemudian ma'nawi, sifatnya ma'nawi. Apa maksudnya amil ma'nawi? Itu amil yang tidak bisa terucapkan ya, tidak bisa dinyatakan dalam ungkapan, tapi hanya bisa dirasakan gitu ya, diniatkan gitu ya. Ma'nawi itu posisinya ada di dalam niat, di dalam hati gitu ya. Tidak bisa terungkap tapi dia memiliki amalan gitu. Ma'nawi gitu. Kita umpamakan amil ini seperti kalau kita analogikan misalnya lafzi ya. Kalau kita lapar, itu keadaan kita awal ya. Kemudian kita berubah menjadi kenyang. Kenapa kita kenyang? Karena kita
makan, ya, sebab kita makan itulah amil daripada kenyang itu, ya. Amil daripada kenyang itu lafzi. Kita makan sesuatu kemudian kita kenyang. Jadi makan itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan, gambarkan, itu namanya lafzi. Kita analogikan seperti itu lafzi. Kemudian akibat daripada makan itu apa? Kenyang. Jadi berubah dari lapar ke kenyang. Itu namanya amil lafzi. Kalau ma'nawi gimana misalkan? Ya, misalnya begini. Tak terucap, ya, tapi terasa. Ya. Misalnya kalau kita senang, ya, ada susah, itu semua bentuk perubahan yang ada pada diri kita, ya. Bentuk perubahan-perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tentunya semuanya itu ada amilnya, ya. Amil ma'nawi, ya. Itu seperti kita merasakan sesuatu. Misalnya ada orang salam, ada anak kita yang soleh, kita senang, gitu ya. Kita hanya bisa merasakan, tapi imbasnya ke kita itu akan terasa, ya, nyata, gitu. Imbasnya itu nyata. Itulah namanya amil ma'nawi. Al-lafziyu qisman. Kemudian yang lafzi ini ada dua bagian, ada sama'i, ada qiyasi. Ada sifatnya sama'i. Sama'i itu artinya hasil daripada pendengaran kita dari orang Arab yang yang menentukan satu kalimat, satu amil yang tugasnya memang pada posisi tertentu, ya. Jadi kita mendengar dari orang Arab yang memang fungsi kalimat tersebut adalah pada satu tugas, ya, pada tugas tertentu. Ya, dia meropakkan, misalnya kita dengar dari orang Arab bahwa kalimat ini khusus meropakkan. Kalau orang Arab mengatakan kalau ini kalimat ini khusus menasabkan, maka itu namanya sama'i. Ya, jadi ada petugas-petugas tertentu, amil-amil tertentu yang hanya kita mendengar baru kita tahu fungsinya, itu namanya sama'i. Kemudian qiyasi itu artinya diqiyas, ya, bisa kita kiaskan, kembangkan ke bentuk yang lain. Kita kembangkan, bisa diperbanyak dengan mengembangkan, dengan menimbang sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Itu namanya qiyasi. Contohnya seperti fi'il, ya. Fi'il itu bisa dikembangkan ke bentuk fi'il yang lain. Yang penting tugasnya sama, maka dia bisa kita kembangkan. Qiyasi namanya. Mana gambaran daripada amil, ma'mul, ya, amil ada ma'mul. Kita lihat contoh berikut ini, misalkan Zaidun qa'im. Ini ada dua kata. Pertama Zaidun, kita baca i'rabnya rafa. Ini tentunya penyebab rafanya itu ada, yaitu amil. Kemudian qa'imun, kita baca qa'imun, tentunya ini akan dipengaruhi oleh kalimat sebelumnya yang menjadi amil. Zaidun, ya, misalkan kita ambil satu Zaidun, ya, Zaidun di sini sebagai ma'mul, ya. Zaidun sebagai ma'mul, dia ini mu'rab, ya, mu'rab. Apa amilnya? Amilnya itu adalah amil ibtida, ya. Di sini nanti masuk ke dalam kelompok amil ma'nawi, ya. Ibtida itu kita niatkan, kita rasakan di hati kita bahwa niatkan bahwa ini adalah ibtida sebagai mubtada. Kemudian amal daripada amil ibtida itu apa? Itu rafa. Maka dibaca Zaidun itu marfu, Zaidun. Kemudian mauqi'ul i'rab, dia menempatkan Zaidun itu sebagai apa? Mubtada. Ibtida ini menempatkan amil ma'mulnya itu sebagai mubtada. Mubtada itu hukumnya rafa, ya. Qama Zaidun. Qama itu amilnya itu qama, kemudian Zaidun ini ma'mul, ya. Kemudian apa amalan daripada qama ini, yaitu raf'un, ya, raf daripada Zaidun itu adalah rafa, ya. Kenapa? Karena qama ini beramal sebagai amil rafa, ya, itu.
yaitu rafi'. Nah, apa kedudukan kalimat Zaid setelah masuk koma ini? Yang jadi amilnya ini dia sebagai fa'il, ya, fa'il daripada koma. Maka koma Zaidun ini nanti masuk dalam kelompok amil lafzi qiyasi, ya. Amil lafzi qiyasi. Nasartu Zaidan. Nasara amilnya, amil di sini nasara. Kemudian ma'mulnya apa? Tu. Tu ini nanti sebagai ma'mul daripada nasara. Dia sebagai mahallu mu'rab, menduduki kedudukan isim mu'rab. Ya, karena dia mabni. Ya, kalau dia mabni nanti posisinya sebagai fi mahalli mu'rab. Apa amal daripada nasara di sini? Dia amalnya itu mahal i'rab, ya. Tu ini fi mahalli raf'in. Kemudian maf'ul i'rab posisinya sebagai i'rab, kedudukannya di dalam i'rab itu apa? Fa'il, ya. Jadi nasara itu menempatkan tu itu sebagai fa'il. Nah, kenapa dia menempatkan tu sebagai fa'il? Karena nasara itu fi'il menuntut fa'il. Kemudian nasartu gabungan fi'il fa'il itu sebagai amil, ya. Apa amil ma'mulnya? Zaidan. Zaidan. Apa amalan daripada nasartu ini? Dia amalannya adalah menuntut nasab, ya. Dia bertugas mencari nasab, ya. Makanya Zaidan ini dibaca Zaidan dalam keadaan i'rab nasab. Kemudian sebagai i'rab nasab, sebagai mu'rab yang mansub di sini apa posisinya si Zaidan ini? Maka di sini mauqil i'rabnya dia nanti disebut sebagai maf'ul, sebagai maf'ul bih. Nah, ini yang mesti kita pahami nanti di dalam mendudukkan kalimat mana amil, mana ma'mul, ya. Amil apa amalannya, ya. Kemudian ma'mul kalimat yang dimasuki amil itu sebagai apa kedudukannya nanti kalimat itu, ya. Inti daripada nahwu itu memang mengenal amil, ya. Mengenal amil baru kita mengetahui kedudukan i'rab kalimat setelahnya, ya, yang disebut dengan ma'mul. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke bab ma'rifat alamatil i'rab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.